harinya, Brandon berhasil melumpuhkan seorang sniper yang paling ditakuti. Setelah misi itu selesai, kini ia ditugaskan kembali untuk memburu seorang sniper bayaran, dan ia akan dipertemukan kembali bersama ayahnya. Film diawali dengan seorang penembak jitu bernama El Diablo. Dia sedang membidik seseorang bandar narkoba yang bernama Diego Paolo. Sedikit informasi, si penembak jitu tersebut telah diutus oleh bos besarnya yang bernama Jesus Morales. Tujuannya untuk membunuh para saingannya di dalam bisnis narkoba. Di sini diperlihatkan Diego Paolo sedang mandi bersama perempuan cantik di dalam bathtub. Namun, di saat perempuan itu masuk ke dalam bak mandi, tiba-tiba El Diablo langsung menembak kepala Diego Paolo tepat di bagian kepalanya sampai hancur. Scene beralih ke kediaman seorang marinir Amerika Serikat. Di sini terlihat marinir itu kemudian tiba-tiba bunuh diri. Namun ternyata dia bunuh diri akibat sudah tidak tahan selama dia menjabat sebagai marinir. Keesokan harinya pemakaman marinir yang bunuh diri tersebut dilaksanakan. Di sini terlihat Brandon dan Miller sedang menghadiri pemakaman tersebut. Kemudian Miller pun memberikan sebuah misi kepada Brandon untuk pergi ke kota Bogota, Kolombia. Ternyata Brandon diberi misi untuk menangkap seorang gerbong narkoba yang sangat kuat di Kolombia, yaitu Jesus Morales. Di sana Brandon diperintahkan untuk pergi ke Kolombia dan akan bekerja sama dengan ayahnya, yaitu Thomas Becket. Brandon yang sedang mencalonkan diri sebagai pangkat master, akhirnya mengiyakan misi tersebut. Keesokan harinya, Brandon yang sudah sampai di markas kepolisian di kota Bogota. Kemudian dia langsung menghampiri ayahnya untuk membicarakan misi tersebut. Di sana terlihat Brandon sedang diberikan instruksi untuk menangkap sang gerbong narkoba yang bernama Jesus Morales, yang sudah menghabisi banyak nyawa para pesaingnya. Selain itu, ternyata Jesus Morales adalah otak di balik perdagangan manusia, transaksi senjata, dan pencurian minyak. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, kemudian datang seorang agen DIA yang bernama Cat Estrada. Sedikit informasi, Cat merupakan agen pemberantas narkoba DIA yang sudah bertahun-tahun mencari keberadaan Jesus Morales. Di sini terlihat Cat memerintahkan kepada semua prajuritnya untuk menangkap Jesus Morales di keesokan harinya. Hey chica, likes a lot you strong. Keesokan harinya, Cat yang sedang membawa beberapa prajurit pun langsung menyergap markas Jesus Morales. Di sisi lain, Brandon yang ditugaskan untuk menjadi seorang penembak jitu, dia sedang membidik dan bersiap di posisinya. Namun, di saat prajurit Cat memasuki gudang yang diduga tempat persembunyian Jesus, ternyata gudang itu adalah jebakan. Seketika gudang tersebut meledak yang membuat semua prajurit tewas dan menyisakan seorang prajurit yang handal bernama Garza. Namun di saat Garza ingin menyelamatkan diri, tiba-tiba ada seseorang penembak jitu yang bersembunyi dan langsung menembak kakinya. Hal ini membuat Cat Estrada merasa kasihan kepada Garza dan mencoba menolong dirinya. Namun di saat Cat menolong Garza, kemudian si penembak jitu misterius langsung menembak bagian wajahnya sampai hancur. Brandon yang mengetahui hal tersebut langsung menembak si penembak jitu misterius tersebut.
Namun sayangnya tembakan Brandon meleset dan kemudian si penembak jitu itu pun melarikan diri. Keesokan harinya saat mereka semua berada di kantor kepolisian, mereka terlihat sedang membicarakan si penembak misterius tersebut. Menurut Thomas Becket, si penembak itu bukan pembunuh biasa, dia adalah seorang profesional. Namun tampaknya dari sini mereka belum mengetahui bahwa si penembak jitu tersebut adalah El Diablo, yang di scene awal tadi sudah menembak seseorang di dalam bathtub. Awalnya mereka semua berniat memburu si penembak jitu misterius tersebut dan akan memburu Jesus Morales. Namun hal ini ditolak oleh atasan mereka yang bernama John Sampson. John Sampson melarang mereka semua untuk melanjutkan misi ini dikarenakan dia tidak ingin ada prajurit yang lainnya tewas lagi. Pernyataan Sampson tentunya ditolak oleh Cat dikarenakan sudah bertahun-tahun dia mencari Jesus Morales dan tidak mau bila perjuangannya sia-sia. Kemudian scene pun beralih ke markas DIE. Di sana terlihat Brandon dan Cat memutuskan untuk beristirahat di sana dan menginap di sana. Di sisi lain, di saat El Diablo mantap-mantap dengan istrinya, kemudian dia mendapatkan telepon dari bosnya yaitu Jesus Morales. Dari sini, Jesus Morales menyuruh El Diablo untuk pergi ke markas DIA untuk membunuh Brandon dan Cat. Sementara itu, di saat Brandon sedang melamun, kemudian Cat datang menghampirinya. Namun di saat obrolan mereka berdua berlangsung, Brandon tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang kurang enak kepada Cat. Hal ini membuat Cat sedih dan menangis. Kemudian dia pergi ke sebuah bar. Di saat di dalam bar, kemudian Cat menghampiri seorang bapak tua yang bernama Garcia. Sedikit informasi, Garcia adalah seorang pastor yang cukup terkenal namanya di kota tersebut. Di sana, Cat terlihat meminta bantuan kepada bapak Garcia untuk menemukan keberadaan Jesus Morales. Mendengar perkataan itu, awalnya bapak Garcia menyuruh Cat agar tidak meneruskan misinya, dikarenakan misi itu sangat membahayakan dirinya. Namun tetap saja Cat tidak mau keluar dari pekerjaannya itu dan tetap ingin memburu Jesus Morales sampai dapat. Namun di sisi lain, Brandon yang sedang istirahat, dia pun mendapatkan kabar bahwa ada seorang penembak jitu yang sedang mengincarnya. Hal ini membuat Brandon memutuskan untuk naik ke lantai atas dan memburu si penembak jitu tersebut. Dan betul saja, penembak jitu tersebut adalah El Diablo yang diperintahkan Jesus Morales untuk membunuh Brandon dan Cat. Singkat cerita, El Diablo pun langsung menembakkan satu peluru yang membuat Brandon tersungkur namun selamat. Keesokan harinya, Brandon pun mengambil sampel peluru bekas malam dan memberikan peluru itu kepada ayahnya. Menurut ayahnya, peluru tersebut adalah peluru canggih yang bisa membelokkan arah dengan sendirinya. Dari sini, mereka pun meminta bantuan kepada Miller yang merupakan teman lama ayahnya saat perang dulu. Menurut Miller, peluru tersebut adalah sebuah peluru yang langka yang dibuat pada tahun 2014. Scene beralih ke markas Jesus Morales. Di sana dia tampak bersenang-senang dan bermain judi. Namun ternyata dia dikejutkan oleh El Diablo yang tiba-tiba datang untuk menagih bayaran kepada dirinya. Namun tentu saja Jesus Morales tidak memberikan bayaran kepada dirinya dikarenakan Brandon dan Cat masih hidup. Kemudian dia bersedia memberikan uangnya apabila El Diablo berhasil membunuh Cat dan Brandon. Di sisi lain, saat Brandon dan Cat sedang berada di dalam perjalanan menggunakan mobilnya, kemudian dia tiba-tiba ditabrak oleh truk pasukan Jesus Morales yang sudah mengincar dirinya. So what's yours?